Healing yuk jalan-jalan. Healing itu kan selama ini kita mengartikan kemana tuh kayak jalan-jalan kayak. Tapi bagi orang ini healing terbaik itu ya di kamar. Jadi begitu masuk kamar itu disitulah surganya. Karena aku sudah menemukan keindahannya, ya otomatis aku terdorong untuk bergerak ke sana. Jadi jiwa yang melihat keindahan terkadang berjalan sendiri. Berjalan sendiri otomatis mengejar keindahan itu. Jadi makna positif dari kesendirian yang ketiga adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita mulai lagi belajar kita, ngaji filsafat kita. Nah, sebelum masuk ke teori, ini menarik. Ada orang yang punya dorongan jiwa atau kecenderungan jiwa untuk lebih suka sendirian. Kita menyebut orang semacam ini namanya orang-orang introvert. Dia lebih nyaman, lebih bisa menikmati hidup dalam kesendirian. Jadi ini mengingat tadi ya, ada solitude, ada lonely. Orang-orang yang jenis ini itu justru lebih nyaman dalam kesendirian. Kalau kita gelisah kalau sendiri, orang-orang semacam ini itu lebih senang sendiri. Hadirnya yang lain itu merepotkan saja. Nah, kita lihat ya, saya tidak tahu teman-teman ada di sini apa enggak. Saya menyimpulkan secara umum saja dari berbagai sumber. Coba dicek ya, teman-teman masuk introvert apa enggak. Ini dulu pernah kita bahas agak panjang di sesi psikologi, saya lupa itu. Yang pertama begini, kalau teman-teman merasa berinteraksi dengan orang itu capek, lelah saya Pak melayani teman-teman itu. Nah itu kemungkinan kita ada indikasi ke sana. Karena orang yang ekstrovert itu senang, gembira. Mungkin capek tapi dia bisa menikmati. Tapi orang-orang yang jenis introvert ini, dia merasa, alah, berjam-jam saya harus melayani tamu sebanyak ini, bikin capek saja. Nah itu teman-teman kok enggak pulang-pulang toh, saya mau tidur, saya segera ingin main game, saya segera ingin main itu. Nah itu kemungkinan introvert. Yang kedua, circle-nya kecil. Orang-orang yang senang sendirian itu biasanya circle-nya tidak banyak. Temannya 1, 2, 3 dan hanya itu-itu saja. Lebih suka menghabiskan waktu sendirian. Orang semacam ini self-healing terbaik menurut dia ya di rumah, di kamar. Kalian kan sering ngajak, yuk healing yuk jalan-jalan. Healing itu kan selama ini kita mengartikan kemana tuh kayak jalan-jalan kayak. Tapi bagi orang ini healing terbaik itu ya di kamar. Jadi begitu masuk kamar itu disitulah surganya. Nah kalau ada yang seperti ini mungkin kalian ada jiwanya agak introvert. Jadi lebih senang di kamar saja. Kemudian tidak suka lingkungan yang berisik. Kalau ada rame-rame dia, alah apa sih itu? Tidak senang dia. Dan lebih tertarik dengan aktivitas-aktivitas sendirian. Nah ini indikasinya. Implikasinya kadang-kadang karena orang-orang introvert ini juga kan pasti bergaul meskipun tidak intensif. Seringkali orang ini, apakah teman-teman pernah merasakan ini saya tidak tahu. Biasanya lebih suka berharap orang lain mengerti dirinya tanpa harus dia capek-capek menjelaskan. Jadi dia pingin, ya temanku itu ngertilah aku.
Kok aku diajak jalan-jalan terus toh, ya aku itu pinginnya di kamar. Mau tak tolak itu ndak enak, mau tak ikuti kok ndak cocok dengan seleraku. Mbok yo ngerti yo teman-teman itu. Dia memendam rasa ingin dimengerti. Jadi kalau teman-teman yang hadir malam hari ini sering merasa begitu, orang-orang kok ndak paham-paham sih mauku ya, kok ndak ngerti apa yang aku inginkan ya, itu mungkin ada gejala-gejala ke sana. Agak introvert. Saya tidak ngomong jelek ya. Introvert, ekstrovert itu bukan urusan baik buruk atau dosa atau pahala dan siksa, tidak ada itunya. Ini gaya kepribadian saja. Jadi kalau teman-teman merasa capek dengan hadirnya orang lain, merasa orang itu tidak ada yang paham diriku, nah itu kemungkinan gaya hidup kita gaya introvert ini. Kemudian seringkali mikirnya terlalu lama ketika ingin memutuskan sesuatu. Termasuk ada istilah silent treatment. Jadi coba saya misalnya punya teman ingin menjauh dulu sementara, biar tidak terlalu terpengaruh tapi lama-lama terus jadi tidak akrab lagi sama temannya. Nanti ada yang jenisnya seperti ini. Diajak sangat akrab tidak mau, diajak terlalu intim tidak nyaman dia. Ketemu ya say hello, hai ada apa kabar, sudah makan belum, sudah selesai pulang. Jadi tidak detail-detail sampai akrab sampai gimana, dia tidak nyaman dengan itu. Jadi ciri implikatifnya kadang-kadang mikirnya lama untuk bisa memahami orang, pingin yakin orang tidak membohongi saya, yakin orang mengerti saya, sampai akhirnya rasanya ya jadi tidak akrab lagi sama teman-temannya. Dan kadang-kadang kecewa dengan dirinya sendiri. Saya itu kok begini ya, jangan-jangan saya itu kurang ramah ya, jangan-jangan saya itu orangnya tidak enak diajak ngobrol ya, jangan. Itu sering kecewa, menyalahkan dirinya sendiri. Nah, ini cirinya orang introvert. Kemudian kadang-kadang juga ekspektasinya tinggi pada orang lain. Akhirnya kecewa. Membayangkan temannya bisa memberikan apa, berbagi apa, memberikan apa, tapi kemudian tidak seperti yang dibayangkan. Kenapa kok dia estimasinya salah? Karena relasi sosialnya kurang. Sehingga kadang-kadang mungkin mudah ditipu orang, mudah dikecewakan orang. Dia tidak ngerti kalau orang gayanya kayak gini ini yo biasanya ngapusi. Oh kalau orang cengeng-cengeng kayak gitu itu tidak serius. Oh itu kan hanya yang akrab yang ngerti gitu. Kalian yang tidak terlalu intens dalam pergaulan di dunia sosial sering salah membaca. Nanti orang basa-basi dianggap serius. Mari mas. Oh ya, kadang-kadang wong itu cuma basa-basi kamu. Nanti ada, ayo silahkan. Itu kalau di sini ayo silahkan itu cuma basa-basi, jangan diminum beneran. Nanti ada orang makan, sudah makan? Belum. Nah, itu ya kalau sopan santunnya sudah makan, sudah silahkan lanjutkan gitu. Tapi kalau tidak ngerti ya gitu. Jadi karena tidak terlalu intensif dalam pergaulan, kadang-kadang salah estimasi, akhirnya kecewa. Ya mbok sekali-sekali mampir, itu basa-basi, kamu mampir beneran. Nah, harus hati-hati, karena pergaulan sosial ya punya rumusnya sendiri-sendiri. Ya, nah termasuk juga sering tidak enakan. Waduh, jangan-jangan teman saya marah ini. Waduh, sering tidak enakan. Jadi orang introvert itu karena apa yang dia rasakan tidak terekspos keluar, dia sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi ini di antara cirinya. Nah,
ada juga variasi unik. Ini sebenarnya ada jenis-jenis introvert tertentu yang khas. Misalnya ada istilah social introvert. Social introvert itu bukan berarti orangnya tidak bergaul, tapi circle-nya sangat kecil. Oh, kalau sudah di circle-nya sih podo, sudah yo teriak-teriak, yo aktif ya. Tapi ganti circle diam dia. Nah, ini namanya social introvert. Kalau sama gengnya, wow aktifnya luar biasa, dia bisa jingkrak-jingkrak, dia bisa balapan motor, dia bisa. Tapi begitu ganti circle, dia pendiam. Nah ini ada, namanya social introvert. Mungkin kalian begitu. Kalau ketemu circle-nya di luar, wah kumat. Tapi begitu masuk circle ngaji filsafat, wah kok gini situasinya, kamu diem kayak orang soleh. Nah, ya itu social introvert namanya. Jadi, kamu aktif hanya di circle-mu. Atau tipe thinking, pemikir. Berbaur sih bareng sama teman, tapi kalau sudah berbaur, diem saja mikir. Kadang duduk di pojok sambil menganalisis, sambil itu. Namanya thinking introvert. Tidak bisa diajak ngomong santai, guyon-guyon. Pokoknya dia mikir, menganalisis sekelilingnya, nonton. Wah, ternyata kalau di kafe ini, itu mikir. Apa yang dilakukan anak-anak muda ini ya, masa depan bangsa gimana ya kalau anak-anak itu. Jadi yang lain ngobrol sepak bola, ngobrol K-pop, ngobrol apa, dia mikir masa depan bangsa. Nah itu akhirnya dia diem terus mikir, ya Allah ini nanti di akhirat gimana kalau ditanya malaikat ini ya mikir. Nah, itu tipe thinking introvert. Ada yang jenisnya anxious. Anxious introvert itu orang yang cemas terus. Ya berinteraksi dia, tapi setelah berinteraksi terus dia bingung, aku tadi salah ngomong enggak ya? Teman-teman cocok enggak ya dengan gayaku? Komentar apa ya kira-kira teman-teman tentang yang saya lakukan tadi? Ini anxious, kamu tiap hari khawatir dengan itu. Jadi ini kalau menurut gengku aku kayak gini, ini cocok enggak ya? Sesuai enggak ya? Nah, ini namanya anxious. Kamu khawatir terus, khawatir salah, khawatir keliru, khawatir menyakiti, khawatir. Sehingga kecenderungannya kamu terus lama-lama jadi sulit aktif. Atau ada orang tertentu yang restrained. Restrained introvert itu yang tertutup sih sebenarnya. Ya seperti orang introvert biasa, tapi lama-lama kalau sudah cair, oh itu dia sudah bisa terbuka, mungkin ngalah-ngalahi yang ekstrovert. Jadi awal datang itu pendiam, nggak ngomong. Besok ketemu masih diem, hari ketiga, wah cerewetnya ngalah-ngalahi. Itu restrained introvert. Baik, ini tipe-tipe orang yang bisa menikmati kesendirian. Mereka lebih nyaman kalau tidak bersama orang lain. Jadi orang lain mungkin bagi dia sifatnya mengganggu saja atau sekedar kewajiban-kewajiban. Kewajiban sosial, kewajiban budaya, kewajiban agama. Tapi bagi dia lebih nyaman kalau tidak ketemu saja. Nyusahi saja kalau ada orang lain itu. Nah itu bisa begitu. Kalau bahasanya Sartre itu mungkin hell is other people. Orang lain itu neraka bagiku. Tadi tidak ada orang lain, santai-santai. Begitu datang 5 teman ke kamar kos, sudah nge-lag sudah sinyalnya. Ini gara-gara ada mereka ini. Jadi ini gambaran tadi ya. Ada orang yang kesendirian itu memang dorongan jiwanya. Kita kan selama ini sering punya tesis manusia itu makhluk sosial. Tidak bisa hidup tanpa hadirnya orang lain. Tapi ternyata ada juga orang yang menganggap hadirnya orang lain itu masalah. Bikin repot saja, bikin ribet saja.
Baik, ini satu perspektif ya. Saya tidak tahu yang malam hari ini hadir apa ada yang introvert atau tidak. Mungkin karena ini ngaji filsafat, mungkin banyak yang thinking introvert, mikir terus isine. Tapi ya tidak apa-apa, wong ini memang forumnya belajar. Baik, saya lanjutkan. Jadi ada orang yang memang dorongan jiwanya, dorongan ingin sendiri. Sekarang kita mulai masuk ke sisi positifnya. Yang pertama, ada banyak norma moral maupun norma agama yang mengarahkan kita untuk sendiri dan menganggap kesendirian itu adalah keutamaan. Nanti yang agama saya bicarakan di belakang. Saya ambil contoh misalnya Mahatma Gandhi. Orang itu bisa membuktikan dirinya khususnya dalam kesendirian. Kata Gandhi, adalah mudah untuk tegak dalam kerumunan, namun memerlukan keberanian untuk tegak sendirian. Orang itu kalau temannya banyak, terus petentang-petenteng, itu gampang, koncone oke. Ya kalau sendirian, baru dia disebut pemberani. Ayo kamu sendirian petentang-petenteng kalau berani misalnya. Itu sederhananya begitu maunya Gandhi. Orang itu bisa tegak sendirian baru dia hebat. Kalau sekedar tegak bareng temannya ya belum. Kalau pas nongkrong bareng temannya banyak terus ada yang lewat sweet berani. Tapi ketemu satu-satu gitu biasanya kamu grogi. Jadi orang itu terbukti kehebatannya ketika dia sendirian. Kalau kamu bareng orang banyak, lewat kuburan, santai saja. Mungkin kamu sampai, ayo kalau ada hantu keluarlah ngono. Tapi begitu sendirian, wah, ono angin sidik, wah, melayu mesti banter. Terbukti keberanianmu saat sendirian. Kebaikan juga begitu. Kalau kamu sendirian masih juga baik, berarti kamu memang orang baik. Tapi kalau kamu baiknya hanya pas ada orang banyak, ya kamu sebenarnya hanya pencitraan. Jadi mudah untuk mengklaim bahwa kamu hebat ketika dalam kerumunan. Untuk membuktikan kamu hebat beneran ya saat sendirian. Jadi ini salah satu quote untuk menegaskan betapa sendirian itu sebenarnya bermakna pembuktian. Kamu hebat beneran apa enggak? Kamu jago beneran apa enggak? Makanya kata Lause, orang biasa itu membenci kesendirian. Namun seorang master, dia bisa memanfaatkan kesendirian, dia memeluk kesendirian sambil menyadari bahwa dia adalah satu dengan seluruh semesta. Jadi kesendirian bermakna pembuktian diri. Saatnya kalian tampil, ya sendiri. Kalau saatnya kalian tampil kok banyak orang, kamu tidak akan terlihat. Eksis itu dirimu sendiri. Semakin banyak orang yang menopangmu, ya kamu dianggap belum terlalu eksis. Untuk menegaskan bahwa kamu eksis, ya ketika kamu sendiri pun ternyata bisa tegak. Jadi jalan keutamaan lewat aspek sendirian ini membuktikan bahwa kita ini memang benar-benar mampu, benar-benar bisa. Jadi secara positif kesendirian bisa bermakna pembuktian. Lanjut. Secara positif juga kesendirian bisa bermakna kebebasan.
Tadi sudah sekilas dijelaskan di Sartre bahwa hadirnya orang lain itu seringkali membelenggu kita. Di sini ditambahi oleh Arthur Schopenhauer yang sering kita kutip, filosof eksistensialis. Kata Arthur, seseorang bisa menjadi dirinya sendiri hanya selama dia sendirian. Dan jika dia tidak menyukai kesendirian, dia tidak akan menyukai kebebasan. Karena hanya ketika dia sendirian, dia benar-benar bebas. Ini bebas ini maknanya dua. Bebas dalam arti kita bisa melakukan apapun tanpa terhalangi, atau bebas dalam arti kita bisa melakukan apapun tanpa bantuan orang lain. Jadi ini pembuktiannya lewat apa? Lewat kesendirian. Mampu apa tidak sendirian. Dan diilustrasikan dengan unik oleh Leonardo da Vinci. Kata Leonardo da Vinci, jika engkau sendirian, engkau sepenuhnya memiliki dirimu sendiri. Jika engkau ditemani oleh satu pendamping, engkau hanya memiliki sebagian dari dirimu sendiri, bahkan kurang, sebanding dengan kesembronoan perilakunya. Dan jika engkau memiliki lebih dari satu pendamping, engkau akan jatuh lebih dalam ke dalam penderitaan yang sama. Kalau kita sendiri, kita memiliki diri kita utuh. Tapi kalau ada teman satu saja, ya kita memiliki diri kita setengah. Yang setengah miliknya teman tadi. Kita kan berusaha mengadaptasikan dengan teman. Misalnya teman kita, saya itu tidak seneng lihat orang pakai baju merah, yo. Padahal kita pengen pakai baju merah karena bareng teman ini, akhirnya kita nego tidak pakai baju merah. Kita tinggal setengah. Ada teman kok nginep di kos, tiba-tiba bilangnya, saya kalau lampu nyala tidak bisa tidur. Sementara kita kalau tidur lampunya nyala. Kita tinggal setengah diri kita. Itu kalau temennya satu. Kalau temennya tiga, diri kita tinggal seperempat. Nego dengan 4 teman ini mungkin maunya beda-beda. Saya tidak bisa tidur kalau tidak lampu disco. Saya tidak bisa tidur kalau tidak lampu, misalnya. Apa tidak puyeng kamu? Akhirnya semalam tidak tidur itu mikir lampu. Jadi semakin banyak orang ya semakin banyak negosiasi-negosiasi. Kalian harus menemukan intersubjektivitas, kesepakatan bersama. Semuanya bilang saya tidak bisa tidur kalau begini, saya tidak bisa tidur kalau begitu. Ya sudahlah, kita semua malam ini tidak usah tidur. Kita ngobrol saja. Ini negosiasi. Dalam hidup bersama memang begitu. Makanya semakin kita sendirian, semakin kita bebas. Ya meskipun tidak harus dengan kalimat orang lain adalah neraka, seperti yang disampaikan oleh Sartre. Jadi makna positif kedua, kalau tadi kan kesendirian itu pembuktian diri, kalau ini kesendirian itu kebebasan. Semakin kita sendiri, semakin kita bisa bebas. Baik, kita lanjutkan. Yuk. Nah, pembuktian diri sudah, kebebasan sudah. Makna positif kesendirian selanjutnya adalah pemenuhan diri. Pemenuhan diri itu maksudnya kita ingin jadi apa, kita ingin membuat diri kita selevel apa, itu sebagian besar jalurnya adalah kesendirian. Contoh misalnya, saya ambil quote-nya Picasso. Kata Picasso, pelukis aliran kubisme yang terkenal sekali, tanpa kesendirian yang luar biasa, tidak ada pekerjaan serius yang mungkin dilakukan.
Kalau kalian garap skripsi kan sendirian. Kalau pas temenmu banyak di kamar, ndak jadi garap skripsi. Ngobrol mesti. Saya ndak sendirian juga ndak banyak teman Pak. Berdua Pak. Kalau berdua ndak jadi skripsi. Mungkin jadi yang lain. Jadi kalau ingin berkarya, kata Picasso, yang luar biasa, bukan karya yang sekedar ada, kita perlu kesendirian. Tanpa kesendirian yang luar biasa, tidak ada pekerjaan serius yang mungkin dilakukan. Dan ini dikuatkan oleh Buddha. Kalau ini spiritualitas, tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang mungkin bisa. Kita sendiri harus menempuh jalan itu. Ini dalam dunia spiritual juga begitu. Kalau kita tidak berjalan menuju Allah sendiri, sehebat apapun guru kita, sedahsyat apapun torekot kita, aliran kita, tidak terlalu manfaat. Kalau kitanya sendiri tidak jalan. Jadi perjalanan spiritual pun sendirian. Meskipun ada yang ngasih petunjuk, ada yang nuntun, ada yang menemani, tapi masing-masing berjalan di jalannya sendiri-sendiri. Tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa kok, saya sudah berguru pada ustadz ini atau ulama ini, kan sudah Pak, ulama saya hebat sekali Pak, selesai sudah. Ya enggak. Kalian harus berjalan sendiri di jalan yang ditunjukkan oleh beliau. Tidak bisa diwakilkan. Jadi perjalanan spiritual pun ternyata juga perjalanan yang sendiri. Bahkan katanya Orhan Pamuk, yang teman-teman mungkin pernah baca novelnya, beliau novelis dari Turki. Kata beliau, aku butuh sakitnya kesepian untuk membuat imajinasiku berhasil. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang ingin jadi sastrawan, nulis novel, coba nikmati sakitnya kesepian. Kata Pamuk, justru di situ imajinasiku main, liar. Dalam kesepian. Ya, karena memang kalau banyak teman, saya tidak membayangkan apa kalian bisa nulis novel kok terus banyak teman rame sambil ngobrol, sambil ngopi, sambil itu tidak jalan. Jadi imajinasi kita hidup dalam sakitnya kesepian. Itu kata Pam. Bahkan kata Goethe, dulu pernah kita bahas beliau, jiwa yang melihat keindahan terkadang secara otomatis berjalan sendirian. Orang yang menemukan sesuatu yang indah, biasanya dia tidak pakai mikir lagi, ingin meraih yang indah itu, meskipun banyak orang lain menganggap itu tidak indah. Tapi karena aku sudah menemukan keindahannya, ya otomatis aku terdorong untuk bergerak ke sana. Jadi jiwa yang melihat keindahan terkadang berjalan sendiri. Berjalan sendiri otomatis mengejar keindahan itu. Jadi makna positif dari kesendirian yang ketiga adalah pemenuhan diri. Teman-teman punya cita-cita apapun, keinginan apapun untuk diwujudkan, mau tidak mau satu-satunya jalan harus siap sendirian. Siap mengambil momen untuk sendiri mewujudkan keinginan itu. Makanya makna ketiga pemenuhan diri. Jadi dalam kesendirian kita mewujudkan apa yang kita inginkan. Hanya dalam sakitnya kesepian imajinasi kita hidup. Tanpa kesendirian tidak ada pekerjaan serius bisa kita lakukan.
tanpa berjalan sendiri, sehebat apapun konsep, sehebat apapun teori, tidak akan ada gunanya. Jadi disinilah pentingnya kitab sendiri. Para ulama zaman dulu itu bahkan banyak yang sampai akhir hayatnya tidak menikah. Meskipun jangan dipakai alasan teman-teman. Kalau beliau-beliau itu karena ilmu, saking cintanya sama ilmu, ingin meraih banyak hal di dunia ilmu dan menempuh jalan sendirian. Kalau teman-teman mungkin beda ceritanya. Tapi ini beberapa ulama begitu. Mereka memenuhi keinginannya dengan suluknya sendirian. Mengambil jalan kesendirian. Sekarang from solitude to spiritual awareness. Dari kesendirian yang positif tadi, sekarang kita bawa naik menuju Tuhan. Menuju kesadaran spiritual. Sejauh mana kesendirian kita bermakna spiritual. Nanti kita akhiri dengan beberapa wawasan dari Imam Ghazali. Saya ambil misalnya dari Thomas Merton. Kata Merton, orang yang takut sendirian pasti akan kesepian. Tidak peduli berapa banyak orang di sekelilingnya. Namun orang yang belajar dalam kesendiriannya, berdamai dengan kesepiannya, dan lebih memilih kenyataan daripada ilusi persahabatan, akan menyadari kehadiran Tuhan yang tak terlihat. Jadi kalimat dari Merton ini bisa kita urai satu-satu. Yang pertama, orang yang takut sendirian pasti akan kesepian. Tidak peduli berapapun banyaknya orang di sekelilingnya. Tadi kan ada orang yang memang senang sendirian, ada yang tidak suka sendirian. Tentu saja yang tidak suka sendirian, ketika mengalami sendirian, dia akan merasa kesepian. Kuncinya bukan pada banyak temannya atau sedikit temannya. Pemaknaan dia terhadap sendirian itu. Jadi, kalau dia memaknai kesendirian itu sebagai sesuatu yang negatif dan menakutkan, ya begitu sendiri dia akan merasa kesepian. Nah, biar tidak begitu bagaimana? Dilanjutkan yang kedua. Mari belajar dalam kesendirian, berdamai dalam kesepian. Belajar sendirian, berdamai dalam kesepian. Berdamai dalam kesepian berarti kita bisa menerima. Tidak apa-apa ya Allah, saya sendirian asal Engkau ridho. Itu bisa menerima. Tidak apa-apa saya jomblo kalau ini memang keinginanmu ya Allah. Nah, jadi ini berdamai dengan kesepian, dengan kesendiriannya. Dan lebih memilih kenyataan daripada ilusi persahabatan. Kenapa persahabatan di sini disebut ilusi? Ini seperti yang disampaikan di awal tadi, tidak mungkin ada persahabatan yang sama sekali tidak mengandung perpisahan, tidak mengandung kesendirian. Perpisahan itu kan kesendirian. Maka antara yang ilusi dan yang hakiki, pilihlah yang hakiki. Tadi ternyata yang hakiki ya kesendirian. Kalau mentalku sudah mental yang siap sendiri, meskipun ditinggalkan oleh sahabat, ya aku kuat. Meskipun temanku pergi semua, ya aku sanggup. Dan ini yang terakhir, pada akhirnya orang yang siap
menghadapi kesendiriannya, justru dia akan menemukan kesadaran diri yang paling dalam, yaitu Tuhan. Dalam kesepianmu yang paling puncak, kalian justru akan menyadari hadirnya Tuhan. Inilah from solitude to spiritual awareness. Dari kesendirian menuju kesadaran spiritual. Itulah mengapa dulu Rasulullah itu setiap momen tertentu yang masyhur kan saat bulan Ramadan, beliau menyendiri. Istilahnya bertahanus, kalau bahasa sufinya kholwat uzlah, ke Gua Hira. Jadi kesendirian ini tujuannya apa? Yuk, dalam rangka menyadari hadirnya Tuhan. Jadi tadi ada sisi negatifnya kesendirian, namanya kesepian, tapi juga ada sisi positifnya. Dan sekarang sisi yang positif itu kita bawa berjalan ke ranah spiritual. Konkretnya apa? Kalau dalam dunia tasawuf, uzlah. Ada 3 istilah dalam dunia tasawuf yang dekat dengan uzlah. Ya, yang pertama uzlah itu sendiri, yang kedua zuhud, yang ketiga kholwat. Zuhud itu kondisi jiwa yang tidak tergoda oleh hal-hal duniawi. Kalau uzlah itu menjauhkan diri dari keramaian. Kalau kholwat itu memisahkan diri dari keramaian, berdua dengan yang dicintai, yaitu Allah. Jadi uzlah itu menjauhnya, kholwat itu berduaannya. Kemudian dari sini bisa melahirkan jiwa yang zuhud, jiwa yang tidak tergoda oleh hal-hal duniawi. Jadi ternyata kesendirian tadi bisa jadi, kalau bahasa tasawufnya, salah satu mode suluk perjalanan kita untuk menuju Allah. Jadi yang tadi berawal dari kondisi jiwa, psikologi kita, ternyata bisa kita manfaatkan untuk perjalanan ilahiyah. Kesendirian kita ternyata bisa bermakna spiritual. Ini loh keutamaannya uzlah, keutamaannya sendirian. Yo, uzlah di sini boleh kalian ganti kesendirian, boleh kalian ganti jomblo, boleh kalian jadi. Kalau ada tanya ini keutamaannya sendiri. Yang pertama apa? Ada kesempatan lebih banyak untuk beribadah dan bertafakkur. Tentu saja kalau banyak teman terus-terusan bareng orang lain, kesempatan ibadahnya kan bukan tidak ada tapi terbatas. Untuk bertafakkur juga sulit fokus kalau banyak orang di sekeliling kita. Maka sendirian itu nikmat. Jadi kalau teman-teman nanti pulang dari kos-kosan, ya Allah di kamar kos ini sendirian, itu berarti nikmat. Alhamdulillah sendirian. Coba ada teman, aku repot ini harus melayani teman. Jadi kesendirian itu nikmat. Saatnya kalian memperbanyak ibadah, memperbanyak tafakkur. Ini kesempatan tidak datang berulang-ulang. Mungkin besok sudah ada teman. Yang kedua, mari kita syukuri kesendirian itu, karena itu berarti kita lepas dari dosa yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Ghibah misalnya, gosip. Kalau sendirian kan tidak mungkin gosip. Apa ada orang ngerumpi kok sendirian, kan tidak ono.
mesti ada temennya. Kalau kalian gosip kok sendirian itu ya namanya bukan gosip. Jadi kita bersih dari ghibah. Kemudian yang kedua, kita tidak kena amanat amar ma'ruf nahi mungkar. Kan kita itu wajib beramar ma'ruf nahi mungkar. Wahai orang-orang, ayo menuju kebaikan, ayo sholat, ayo. Kalau nggak ada orang lain kan ini nggak ada perintahnya untuk mau amar ma'ruf ke siapa, nggak ada orang lain. Yo, kita bebas dari ini. Tapi kalau banyak orang, kita ada amanat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sebenarnya saya ambil dari Ikhya. Yang ketiga, riya. Kita pamer itu kan pada orang lain. Kalau tidak ada orangnya kita tidak pamer. Sedang sendirian saja kan kita tidak pamer. Kalau mau keluar ketemu orang kan kita pamer. Kita dandan lah, kita apalah. Tapi kalau pas sendirian kan tidak. Terus yang keempat, kita terlindungi dari perilaku-perilaku buruk. Mengumpat, memfitnah, mencela. Tidak ada orang lain. Loh, paling tidak kan kita selamat dari 4 ini. Jadi teman-teman jangan mengeluh, jangan protes, jangan sedih kalau oleh Allah ditakdir jomblo abadi lama sekali. Kok tidak ada teman ya Allah? Tidak apa-apa. Itu kesempatan kita diberi fasilitas bebas dari dosa-dosa kemasyarakatan. Jadi alhamdulillah, itu kan gitu. Jadi ini utamanya uzlah, menjauh sebentar, dalam kesendirian kita mendekat pada Allah. Kemudian membebaskan diri kita dari pertengkaran dan perselisihan. Ya tidak mungkin gegeran wong kita sendirian. Juga menyelamatkan kita dari ngobrol yang tidak ada gunanya. Basa-basi yang sia-sia, menghabiskan waktu saja. Jadi kalau tidak ada orang lain kan kita tidak mungkin ngobrol yang aneh-aneh ya. Sudah apa-apa ya to the point saja, sudah sesuai yang kita inginkan. Ya kalau mau ibadah ya ibadah, mau tafakur ya tafakur. Kemudian untungnya uzlah juga ya menyelamatkan diri dari gangguan dan godaan orang lain. Sekitar kita ini kan banyak sekali godaan demi godaan. Kalau kita pas sendirian paling tidak selamat lah. Tidak ada godaan. Kalau pas bareng-bareng gini kan godaannya banyak. Kalian misalnya ngelirik, wah HP-nya baru, HP-ku kalah, ini sembunyiin aja. Ini kapan ya aku bisa beli HP baru? Tadi nggak mikir gitu, sekarang jadi mikir itu. Waduh temanku sekarang sudah sukses, kapan ya aku suksesnya? Tadi nggak mikir itu, sekarang mikir itu. Wah temanku pasangannya kok cakep, aku kapan ya dapet? Itu karena berinteraksi. Jadi ada untungnya ternyata kita uzlah, menjauh. Kemudian yang kelima, putusnya harapan orang banyak atas kita dan harapan kita atas orang banyak. Karena kita agak terpisah dari mereka, ya orang banyak tidak lagi berharap pada kita. Kita juga tidak berharap pada mereka. Bukan berarti jelek berharap pada orang lain atau kita jadi tumpuan harapan orang lain. Tapi kadang-kadang kalau lupa batas seperti yang saya jelaskan di depan tadi, ini bisa jadi sumber kesedihan, sumber stres. Orang lain berharap kita itu ya wong mahasiswa, mbok yo hidup yang tertib. Kalau adzan ya ke masjid. Kalau itu kan mungkin orang lain berharap itu dan kita tertekan dengan itu. Kita juga berharap masyarakat itu mbok ya begini begitu. Tapi begitu kita uzlah, harapan-harapan yang macam-macam tadi sudah tidak ada. Wong kita tidak lagi berinteraksi dengan mereka. Jangan lupa uzlah ini bukan berarti untuk selamanya kita berpisah dengan masyarakat. Uzlah ini
lebih pada melatih jiwa kita, melatih diri kita agar tidak mudah tergoda, agar kuat. Pada saatnya mungkin kembali ke tengah masyarakat kita sudah kuat. Jadi uzlah ini ada ya pakai istilah bagian dari riyadoh, latihan, melatih jiwa. Ketika kita uzlah, kita tidak banyak berharap pada masyarakat, kita lebih bersandar pada Allah. Ya nanti setelah kembali ke masyarakat kita juga begitu. Ketika kita uzlah, kita bisa fokus memperbanyak ibadah dan tafakur, tidak tergoda oleh kesibukan di sekeliling. Ya nanti saat kembali juga masih begitu. Itu gunanya uzlah. Jadi riyadoh, latihan, melatih jiwa kita. Kemudian kalau itu orangnya bodoh, tidak pinter kayak kita semua ini, uzlah itu menyelamatkan orang lain selamat dari kebodohan kita. Dan kita juga selamat dari bodohnya orang lain. Nah, jadi ini keutamaan-keutamaannya uzlah, hidup sendirian. Ini bisa kalian cari keutamaan-keutamaan ini dalam Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali. Saya banyak ambil dari sana. Meskipun nanti di situ ada banyak uraian kapan kita harusnya uzlah, kapan kita membaur di tengah masyarakat. Tapi itu mungkin lengkapnya kita jelaskan minggu depan. Tapi malam hari ini kita sadari dulu bahwa ternyata kesendirian itu indah, kesendirian itu positif, kesendirian itu bisa membuahkan banyak manfaat.